Generasi Z merupakan generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan maupun pribadi akan mereka akses dengan cepat dan mudah. Anggota generasi Z tidak mengenal dunia tanpa smartphone atau media sosial. Ketika iPhone dirilis pada 2007, anggota tertua dari generasi ini baru berusia 11 tahun dan anggota bungsu belum dilahirkan. Mereka mengetahui semua seluk-beluk teknologi. Bahkan, kemampuan teknologi mereka seakan bawaan dari lahir. Selama pandemi COVID-19, proses kegiatan belajar yang dilakukan secara fisik harus terhenti, kemudian beralih ke pemanfaatan teknologi. Bagaimana pengaruh belajar online ini bagi siswa yang merupakan generasi Z? Generasi Z adalah mereka yang lahir di rentang tahun 1996 sampai tahun 2010. Melihat dari angka kelahiran tersebut, generasi Z ini masih di bangku sekolah. Era teknologi, rupanya akrab dengan generasi Z dibandingkan generasi sebelumnya. Berdasarkan penelitian IBM Institute, 74% generasi Z menghabiskan waktu luangnya untuk online, menggunakan perangkat smartphone 75%, laptop 45%, desktop 30%, dan tablet 10%. Lahir dan tumbuh di era digital, membuat para siswa di generasi Z lebih matang dan mandiri dalam hal pemanfaatan teknologi. Termasuk saat pandemi, mengharuskan mereka untuk belajar secara online, jelas Maryam Mursadi, Head of Academic dari Kelas Pintar, Kamis 20 Oktober. Disampaikan oleh Maryam, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, hampir semua aktivitas belajar mengajar bergeser ke online. Generasi Z ini, dengan mudah dan cepat beradaptasi, karena mereka sudah terbiasa berinteraksi di dunia maya. Hanya kebiasaannya saja yang berubah. Jika sebelumnya, mungkin mereka lebih aktif di sosmed, kini porsi untuk belajar online, dan mencari informasi untuk kebutuhan belajar, jadi lebih tinggi, jelas Maryam. Fakta tersebut diamini oleh Nasyilah, kelas 8 asal Palangkaraya, Eva kelas 9, dari Balikpapan, dan Billy kelas 11, asal Surabaya. Mereka satu suara, bahwa smartphone adalah perangkat yang diandalkan untuk berkomunikasi via WhatsApp, belajar online, ataupun mencari informasi di internet. Ketiga siswa tersebut juga mengaku, bahwa rutinitas mereka di internet saat ini, lebih banyak didominasi kegiatan yang terkait dengan belajar online. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah, menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19, di mana para siswa terpaksa belajar secara online, baik pada saat jam sekolah, maupun di luar jam sekolah. Menurut Nasyilah, meski mengaku cepat beradaptasi, tapi sempitnya waktu berinteraksi dengan guru di sekolah, membuatnya kesulitan memahami materi yang diajarkan. Begitu pula saat melanjutkan belajar di luar jam sekolah, ia lebih suka jika ada yang mendampinginya saat belajar. Di masa pandemi ini, waktu belajar para siswa berubah, atau tidak sama seperti saat mereka bersekolah. Waktu mereka bertanya, atau berinteraksi dengan guru, juga jadi lebih sedikit, kata Maryam. Untuk itu, tantangan penyedia solusi belajar online, di masa pandemi ini adalah, bagaimana menghadirkan enjoyment lebih, dan membuat belajar online menjadi lebih menyenangkan.